Hai Sobat Dinsos P3A PPKB Kabupaten Karangasem. Kembali lagi dengan saya Siwayana di acara Nutur Podcast. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Karang Taruna. Kita langsung aja kita tanyakan sama Pak Nyoman Sepel. Pak Man, gimana kabarnya? Baik untuk hari ini kebetulan di Bali, Kabupaten Karangasem dari 3 hari yang lalu terguyur hujan Pak Dek. Terguyur hujan jadi mengurangi aktivitas kita ketika kita berkegiatan di luar rumah. Ya seperti ini kondisinya Pak Dek. Mungkin musim hujan harus hati-hati karena kondisinya lumayan ekstrim ada angin juga. Ya karena apa gitu, karena daerah geografis kita menyebabkan satu sisi memang ada yang berlembah, ada pembukitan dan juga ada yang pegunungan. Jadi dengan fluktuasi kondisi cuaca cukup ekstrim, kemarin sempat terjadi banjir di sana sini, sudah itu angin, ada pohon rebah dan lain sebagainya. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang ingin keluar dari rumah, mohon berhati-hati karena kami tidak menyangka dan tidak menduga di jalan itu pasti ada hambatan dan rintangan. Model pohon rebah, ada bambu dan lain sebagainya, lintasan jalan yang jebol. Nah ini cukup menyibukkan kita bagi masyarakat pengguna jalan dan lain sebagainya. Jadi himbauan saya harap tetap waspada, berhati-hati ketika keluar rumah. Iya Pak Man, kita kembali lagi ke topik semula nih. Iya Pak Dek. Apa sih itu Karang Taruna? Kenten Pak Man, itu pertanyaan awal yang nih. Terima kasih Pak Kade Siwayana yang sudah memfasilitasi hari ini kita di Nutur Podcast. Yang selanjutnya hari ini kebetulan hari Kamis, jadi komplit ya. Pak Kadek juga memakai kostum yang ala Bali, kita juga memakai karena hari Kamis ada perbub yang mengatur terkait dengan ketentuan berpakaian untuk perkantoran. Jadi dengan demikian kembali kepada topik awal bahwa hari ini kita membahas tentang Karang Taruna. Sejatinya apa sih Karang Taruna niki ya? Niki yang harus kita sampaikan terutama kepada generasi muda kita. Jadi salam dari Karang Taruna itu ada salamnya. Salamnya namanya Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Jadi seperti ini ke. Apa artinya nih ke Pak Man itu? Jadi kalau dicari arti secara keseluruhan, Mahatma Yoda Nike memiliki arti pemuda yang berkarya dan memiliki integritas tinggi sebagai patriot penjuang bangsa. Wow. Nah, niki ada patriot penjuang bangsanya nih ke pemuda kita. Karena apa? Karena pemuda nike sejatinya menjadi tulang punggung dalam rangka meneruskan pembangunan di Republik kita ya. Jadi saya teringat dan terlintas dengan kata-katanya Bung Karno niki Padek. Bung Karno berikan saya 10 generasi muda, niscaya akan guncangkan dunia ini. Nah, niki dibandingkan membelian 1000 generasi tua tetapi tidak akan mampu kita lakukan niki ini cukup menggetarui gitu ya di Kabupaten Karangasem. Jadi seperti ini konsepnya Pak Dek. Nah, lagi-lagi yang bertanya sama Pak Man, apa sih perbedaannya Karang Taruna nike dengan muda-mudi? Niki pertanyaan yang bagus Pak Dek. Jadi biasanya generasi muda kita di kesehariannya lebih banyak bergabung di kondisi STT Pak Dek. STT Seketrune-truni namanya. Itu pasnya ada di tingkat banjar atau kedusunan. Jadi kalau kita cari perbandingannya lebih besar lagi, Karang Taruna niki memiliki wewenang ada di desa dinas, desa administratif kita di pemerintah. Berarti kalau trune-truni itu di desa gitu. Di Banjar, di Banjarnya. Baik itu Banjar adatnya maupun Banjar yang ada di masing-masing Banjar. Ya, jadi itu
lingkup STT-nya namanya Seke Trune Truni Banjar. Nah, banyak yang salah kaprah dari pemuda Ya, pemuda itu dah. kita. Oh, kita sudah masuk di Seke Trune Truni, ngapain kita masuk di Karang Taruna Ya. lagi gitu ya. Itu banyak sekali pertanyaannya Ya. itu Pak Man. Nggih, jadi disinilah pentingnya perlu ada edukasi dan sosialisasi terkait dengan apa itu Karang Taruna, apa bedanya dengan STT. STT. Nggih. Jadi STT skopnya di lokal kedusunan itu adalah yang terhimpun secara di Bali nike bahwasanya nyebun Pak Dek. Truna truninya hanya di Banjar itu saja ya. Nggih, nyebun namanya nike. Artinya sebunnya hanya di situ saja. Sementara kalau sudah bergabung di Karang Taruna, dia akan sporadis niki menyebar skopnya lebih besar. Dari 15 dusun yang ada itu truna-truninya bergabung di tingkat desa. Jadi niki yang membedakannya di tingkat desa dan di tingkat dusun. Jadi oleh karena itu perannya niki sangat besar, terutama dalam pembangunan desa dari berbagai segi. Sebelum lanjut Pak Man, ini kalau di STT ini bisa bergabung, semuanya bisa bergabung ke Karang Taruna atau hanya sebagian atau yang dipilih gitu? Ya, itu nanti karena STT niki juga ada pengurusnya, ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Di situ nanti akan diberikan mandat kepada pengurus itu untuk masuk ke Karang Taruna itu melalui seleksi. Biasanya yang ikut di Karang Taruna nike adalah struktur kepengurusan dari STT itu, wakil-wakil dari itu, supaya ini nyambung antara desa dengan kedusunannya. Wakilnya yang diutus, kalau ada 15 diperlukan misalnya 30, berarti 15 kali berapa supaya mencukupi 30 anggota Karang Tarunanya di desa itu gitu. Ini kembali dihitung secara mekanisme di lapangannya Pak Dek. Yeah. Dan mungkin semua umur bisa masuk ke Karang Taruna atau gimana Pak Man? Nah, kalau ketentuan umur niki dengan dasar Permensos 25 tahun 2019, di sana juga ada pedoman dan kriteria itu yang jumlahnya 14 bab dengan pasal-pasal yang ada niki berbeda-beda, hampir banyak sekali tugas pokok dan fungsi itu termasuk di ketentuan masalah umur. Umur yang boleh menjadi anggota Karang Taruna nike dari umur 11 tahun sampai 45 tahun usia produktif. Nggih. Sampai 45. Jadi yang boleh masuk di kepengurusan itu niki ada lagi jenjangnya Pak Dek. Dari umur 17 tahun sampai 35 tahun. Seluruh dari itu semua umur 11 sampai 45 tahun itu menjadi warga Karang Taruna. Warga Karang Taruna. Nah, ini perbedaannya. Ada yang boleh distruktur dengan ketentuan umur 17 sampai 35 tahun, 11 sampai 45 tahun termasuk di dalamnya sebagai warga Karang Taruna. Jadi warga, hampir seluruh anggota masyarakat itu sebenarnya menjadi warga Karang Taruna. Berarti kalau yang udah nikah itu bisa bergabung ke Karang Taruna gitu. Iya, beda dengan STT itu. Kalau STT itu kan kalau udah nikah itu nggak boleh lah seperti saya dulu gitu. Ya, ketentuan di STT pasti ada karena di sana kalau sudah mengambil ke Gere Astramu biasanya sudah ngelesin beliaunya itu dari seketruna-truni, digantilah oleh generasi yang lainnya strukturnya. Kalau di Karang Taruna masih bisa beraktivitas, masih bisa. Karena diminta di situ acuannya untuk membangun desa dan penanggulangan masalah sosial itu. Itu yang terpenting. Dari sudah mengertikah kalian? Nah, jadi kita imbau kepada para pemuda kita yang ada di masing-masing desa, peran Karang Taruna nike sangat penting sekali. Kalau diambil dari konsep sejarahnya mungkin panjang. Dari tahun 65 itu didirikan di Jakarta. Jakarta masih itu namanya Sunda Kecil dulu. Jadi Bu Ten Soeharto itu merintis karena persoalan pada waktu itu adalah masalah sosialnya yang tinggi, terutama masalah kemiskinan, masalah disabilitas,
disabilitas, keterlantaran yang jumlahnya mungkin 26 jenis kategori pemerlu pelayanan sosial. Kalau di Permensosnya namanya penyandang masalah sosial. Pak Mekel meng-SK-kan organisasi kemasyarakatan ini Karang Taruna niki dengan SK yang dibuatkan oleh Perbekel. Jadi ketentuan di SK itu sudah tercantum bagaimana di lampirannya itu ada ADART terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Karang Taruna, bahwa kenapa Karang Taruna harus ada SK-nya di desa, harus mendapat perhatian dari desa. Sudah itu karena organisasi ini dibentuk kan konsekuensinya pasti sudah dianggarkan di desa niki. Dan juga tidak semata-mata bisa membentuk hanya tanpa anggaran, itu tidak mungkin Pak Dek. Karena Karang Taruna niki sejatinya bisa bergerak, ada dana stimulus yang harus diberikan kepada Karang Taruna tersebut. Dan minimal itu bisa dilakukan dalam proses ini karena peran pemuda itu sangat penting dilakukan di desa, terutama niatannya itu adalah bagaimana supaya tidak terjadi kesenjangan antara para pemuda yang satu dengan pemuda yang lain. Ini konsep penyatukan pemuda sebenarnya. Menyatukan pemuda yang ada di desa tersebut sehingga apapun persoalan-persoalan yang terjadi di desa itu bisa ditanggulangi dengan organisasi kemasyarakatan Karang Taruna niki. Sangat bisa Pak Dek, sangat bisa karena di situ ada polanya tadi kan melakukan penanggulangan masalah sosial. Nih. Ya, bentuk masalah sosialnya itu seperti apa? Itu ada kemiskinan di dalamnya, ada keterlantaran, ada juga hal kekerasan. Yang namanya di masyarakat pola-pola itu kan pasti ada, ya. Juga itu kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, juga ada kasus bullying yang sedang tren pada ya. Di beberapa sekolah kami di Kabupaten Karangasem itu sudah melakukan sosialisasi tentang anti bullying ataupun stop bullying. Karena peran anak-anak niki sangat banyak, mungkin ini juga pengaruh dampak negatif dari media. Ya, dampak negatif dari media yang sering melakukan model pengembangan film-film bullying itu. Nah, ini menjadi tiruan bagi anak-anak dan bagi generasi muda yang lain. Tetapi positifnya masih kecil sekali kita temukan teror dengan melalui cyber ya. Niki yang sebenarnya paling berbahaya karena menyebabkan di situ ada traumatis yang terlalu tinggi dan sampai menyebabkan yang dibullying itu kematian dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sangat kecil kita temukan, tetapi kalau kasus bullyingnya sendiri itu masih banyak kita harus beri pencegahan dan lain sebagainya. Nah, gimana cara Karang Tarunanya itu ikut terjun misalnya untuk bisa mengentaskan bullying atau gimana? Nah, ini perlu ada kolaborasi kerjasama, terutama kalau persoalan masalah bullying itu kan ada di anak. Jadi dengan P2 kita harus bekerja sama dengan UPT Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Lakukan edukasi yang sebaik mungkin untuk bagaimana melakukan tindakan preventif pencegahan terhadap kondisi bullying itu sendiri. Karang Taruna di situ kan perannya melakukan edukasi. Karena sesama generasi muda biasanya itu ketika dilakukan peran edukasi yang baik, otomatis akan diikuti oleh generasi yang lain. Nah, niki peran-peran ini yang harus kita bangkitkan, kita berikan semangat, kita pacu bagaimana kasus tentang bullying itu sendiri bisa kita stop lakukan bullying. Ya. Stop bullying. Ya, itu stop bullying ya. Gitu ya. Apalagi ya Pak Man? Mungkin apa tambahannya Pak Man? Ya, kalau tambahan kami bagaimana ke depan tentang lembaga Karang Taruna niki di desa itu bisa lebih proaktif kalau memang perlu meminta pembinaan kepada kami, karena kebetulan instansi UPD kita Dinas Sosial Nike selaku instansi yang melakukan proses pembinaan.
terhadap lembaga-lembaga yang ada di desa, terutama Karang Taruna itu sendiri. Jadi dengan demikian jangan sungkan-sungkan nanti Pak Mekel, teman-teman yang ada di desa dan kelurahan komunikasi dengan kami penyuluh di tingkat penyuluh sosial di Dinas Sosial pasti akan melakukan proses itu, membantu bagaimana kelembagaan ini bisa berjalan sesuai harapan Pak Mekel, harapan masyarakat dan lain sebagainya. Pada intinya berarti Pak Man itu bisa di booking gitu untuk mencari narasumber untuk sosialisasi tentang Karang Taruna gitu ya? Iya, kerennya seperti itu, kerennya seperti itu adanya. Artinya sebelumnya kita bersurat dulu dengan lembaga OPD kita. Bersurat dulu. Ya. Melalui proses surat itu. Tujuannya kemana Pak Man? Di Dinas Sosial P3A BPKB. Jadi karena Dinas OPD Sosial. Kita sudah gabung, sudah merger, berarti tetap kopnya ada Dinas Sosial P3A BPKB. Jadi di situ nanti suratnya ditayangkan, otomatis kami selaku penyuluh sosial bidang itu akan melakukan proses yang seperti itu. Ini lembaga satu-satunya yang ada di pemerintahan desa. Mohon bantu Pak Mekel satu untuk bisa berkumpulnya generasi muda itu, berikan mereka sekretariat di satu ruangan untuk beraktivitas. Jadi support dukungan dengan dana dan perbiayanya. Lakukan proses itu, lakukan model rapat-rapat temu karya di tingkat desa agar kita tahu mengevaluasi bagaimana perkembangan apa giat dan kiatnya Karang Taruna tersebut di desa, sehingga kita bisa tahu ke depan gerakan kita seperti apa. Karena sejatinya pembangunan di desa-desa itu kan cukup banyak oleh Pak Mekel, tapi kalau tidak dibantu oleh Karang Taruna ini kan masalah besar dia. Masalah besar. Bagaimana mengembangkan ini proses selanjutnya tanpa dukungan dari Karang Taruna tersebut, terutama generasi muda kita yang terlibat di dalam Karang Taruna. Nah, contohan yang lain misalnya Pekan Olahraga Desa, Pak Dek. Itu yang harus membuat konsepnya adalah Karang Taruna. Pak Mekel tinggal mensupport, mendukung, menstimulan bagaimana proses ini bisa berjalan. Supportnya itu berarti dana ya Pak? Ya, dana, sudah itu fasilitas untuk berkegiatan. Ini yang penting bagi teman-teman di generasi muda itu. Di sisi lain kalau kita di Bali kan masih tren dengan di acara bulan malam dengan penyepian, dengan kegiatan parade ogoh-ogoh Pak Dek. Ya, niki sebenarnya itu supaya tidak liar dan seolah-olah niki pembiaran iringan ogoh-ogoh itu, makanya peran Karang Taruna itu penting. Disitulah bagaimana menampilkan sebuah kemasan sehingga kita tetap menjadi destinasi tujuan pariwisata karena masalah parade ogoh-ogoh ini. Nah, ogoh-ogoh ini kan dilombakan nanti di tingkat desa Pak Dek. Niki peran-peran generasi muda di situ, jangan sampai nanti ada miss. Kemarin kan sempat kita ogoh-ogoh A di desa B dan desa ini ada bentrok. Jangan itu terjadi. Itu hal yang tidak diminit oleh Karang Taruna. Tapi kalau sudah diminit, yang jelas bagaimana kita memberikan how to minute to program, artinya bagaimana kita meminit program itu supaya bisa berjalan sesuai harapan kita, itu sebenarnya sesuai dengan harapan kita. Nah, ini lagi Pak Man, apa aja yang harus disiapkan jika biar Karang Tarunanya itu aktif Pak Man? Jadi yang pertama untuk mengaktifkan itu supaya Karang Taruna niki bisa kumpul generasi mudanya. Nanti setelah kita kumpul baru kita bisa melakukan edukasi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah fasilitas Pak Dek. Fasilitas terutama tempat, ruangan untuk berkumpul. Yang selanjutnya baru support dengan dukungan dana. Ingatkan juga beliau menyusun program dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun apakah pekan olahraga desa, apakah lomba parade berganjurnya, parade gong kembiarnya, lomba tarinya, seni tarinya, dramanya, membangkitkan kesenian-kesenian yang tradisional. Di sisi lain juga bagaimana peran Karang Taruna yang lain, di sisi yang lain itu mengembangkan destinasi tujuan pariwisata dan mengembangkan UKM, usaha kecil mikro. Ketika lembaga ini berkegiatan harus tercatat.
dan dapat nanti setelah akhir tahun kita review dari catatan itu dalam setahun perjalanan Karang Taruna A, misalnya apa yang sudah bisa diperbuat, itu dapat kita lihat dari catatan-catatan yang memang penting kita lakukan. Makanya dengan adanya catatan itu ada 15 pembukuan yang harus dia siapkan, terutama adalah buku program kerja. Buku program kerja. Di sisi lain bagaimana meminit anggota dalam bentuk di pembukuan. Ada juga buku kas keluar kas masuk, ketika di transfer masalah donasi harus masuk di buku kas, jangan sampai nanti tidak dibukukan. Ini yang persoalan di pertanggungjawaban akhir nanti. Nah teman-teman, kita harus terbuka juga di situ. Peran generasi muda bagaimana melakukan kegiatan ini dengan prinsip transparan dan terbuka. Harus transparan. Ketika didroping dana 30 juta untuk berkegiatan, ya benar-benar tercatat di dalam pembukuannya. Karena wujud itu nanti kita akan lembaga ini akan melaporkan dengan pemerintah desa, ada BPD dan lain sebagainya, dan juga masyarakat desa tersebut. Mungkin ada lagi Pak Man yang mau disampaikan kira-kira karena dalam pertemuan niki Pak De, kita juga terbatas waktu. Jadi memang ini penting kita lakukan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda di Karang Taruna. Tetapi nanti kita coba, setelah kita coba di Nutur Podcast memberikan beberapa informasi terkait dengan peran penting Karang Taruna di tingkat desa dan kelurahan. Jadi kalau nanti ada yang bersurat, jangan lupa layangkan suratnya, minta pembinaan di Dinsos P3A BPKB dengan kami di bidang Daya Sos Persos.